Bobotoh salam dunia yang selalu ada untuk Persib Bandung. Kompetisi Super League dan ACL2 musim ini jadi pertaruhan besar buat Bojan Hodak, sutradara dan peracik tim. Bojan Hodak harus bisa menggendong Persib Bandung jadi tim terdepan di kompetisi domestik, kembali menjajah hajatan Super League, mendominasi laga-laga wajibnya dengan kemenangan demi kemenangan, dan jadi lawan yang paling sering membuat pesaingnya merana, kalah dan terkapar. Gagal menghentikan laju Persib Bandung di trek juara, terus tercecer dalam perebutan singgasana Super League. Gagal keluar dari bayang-bayang Persib Bandung dan kembali bersimpu pedih di lapangan hijau saat mereka harus menyaksikan Persib Bandung untuk ketiga kalinya berdiri gagah di podium juara, mengangkat dan mencium topi juara Super League, lambang kebesaran dan kehebatan tim peserta kompetisi Super League. Mencetak hat-trick juara Super League memang target utama Persib Bandung, dan harus bisa disodorkan anak-anak Bandung yang musim ini banyak dihuni oleh pemain-pemain anyar. Target juara tidak bisa ditawar lagi, karena Persib Bandung harus bisa mencetak dan mengukir sejarah baru di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, sebagai klub pertama di Indonesia yang bisa meraih trofi Super League 3 kali beruntun. Momentum itu tidak akan dilepaskan Persib Bandung, akan terus diburu skuad Bojan Hodak untuk membuktikan Persib Bandung tim yang paling ambisius, yang prestasinya harus menjulang tinggi di kompetisi yang diikutinya. Perjalanan prestasi Persib Bandung tidak boleh dinodai oleh kekalahan demi kekalahan yang bisa berakibat fatal, membuat langkah mereka gagal dan target mereka merengkuh gelar juara harus dilupakan. Itu tidak boleh terjadi. Justru sebaliknya, Persib Bandung harus bisa meneruskan tradisinya sebagai tim yang paling hebat menguliti dan menumbangkan lawannya. Bisakah? Bukankah Persib Bandung sudah kehilangan kekuatan dan sendi-sendi prestasinya pasca ditinggalkan oleh 8 pemain asingnya yang memilih hengkang setelah mereka menyodorkan back-to-back champion pada Persib Bandung? Hei, itu pikiran yang sesat akal dan logika. Salah besar memvonis prestasi Persib Bandung bakal terjun bebas pasca mereka melakukan perombakan besar-besaran di dalam timnya. Salah besar memvonis Persib Bandung tidak akan bisa bersaing dengan tim-tim lainnya, terutama Dewa United ataupun Persibaya Surabaya yang sangat gencar merubah komposisi pemainnya dengan pemain-pemain hebat. Salah besar juga jika mereka masih beranggapan Persib juara 2 kali beruntun sebuah kebetulan, karena Persib biasanya juara di sistem turnamen. Itu sudah dibantah semuanya, bahwa sejarah selalu berubah. Sejarah selalu menghadirkan cerita-cerita baru. Sejarah selalu menghamparkan epik-epik yang luar biasa yang patut dikenang dan dituliskan dalam dalam perjalanan prestasinya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bojan Hodak dalam 2 edisi terakhir kompetisi Super League. Betul, sebelum kompetisi digelar, semua kontestan punya peluang menjadi juara. Tim papan bawah, tim mediocre, dan tim papan atas tidak ada bedanya. Start mereka sama,
sama-sama dari nol, sama-sama dari belum bisa memenangkan pertandingan. Namun yang membedakan adalah kemampuan menerapkan strategi jitu dan taktik bermainnya, serta bagaimana bisa memanfaatkan momentum gol jadi kemenangan di laga wajib yang dimainkannya. Jadi bukan soal perubahan besar-besaran yang dibuat oleh sebuah tim yang akan membuat prestasinya jungkir balik atau terjun bebas, karena pemain baru yang didatangkan pasti punya hasrat dan gairah yang lebih besar untuk melanjutkan cerita indah dan heroik yang pernah ditorehkan oleh pemain-pemain yang telah hengkang atau pemain-pemain yang kontraknya tidak diperpanjang lagi oleh manajemen klub. Contoh yang paling aktual, saat pertama kali Bojan Hodak mendarat di Persib Bandung menggantikan pelatih top dunia Luis Milla yang mendadak mundur. Bojan Hodak bisa membangkitkan prestasi Persib dengan menyuntikkan filosofi sepak bolanya yang sederhana. Bagaimana memenangkan pertandingan, bagaimana tidak bisa kalah di laga wajib yang dimainkannya. Dan itu terbukti ampuh. Persib Bandung yang morat-marit dan terdampar di zona degradasi, perlahan tapi pasti bisa diangkat Bojan Hodak jadi tim menangan di laga wajibnya. Dan siapapun tidak pernah menduga Persib akhirnya bisa finish di podium juara, mengalahkan Madura United dalam 2 pertemuan di partai final. Padahal saat itu Persib Bandung hanya disuntik oleh 2 pemain bawaan Bojan Hodak, Kevin Remendosa dan Stefano Bertrame. Apalagi kini Bojan Hodak membawa 8 pemain asing dan 3 pemain lokal anyar yang diburunya sejak Januari silam, jauh sebelum Persib Bandung meraih back-to-back champion. Pemain-pemain anyar tersebut diyakini Bojan Hodak sesuai dengan karakter permainan yang diinginkannya dan ingin dikembangkannya di musim ini. Pemain anyar itu termasuk dalam kategori grade A yang pesonanya menggoda Bojan Hodak hingga Bojan Hodak berani membawa mereka dan mendaratkannya di Persib Bandung, serta menjadikan mereka tulang punggung Persib Bandung di hajatan Super League dan ACL 2. Bojan Hodak percaya dengan kualitas olah bolanya yang hebat dan mumpuni yang bisa membuat Persib Bandung kembali jadi tim yang paling ditakuti dan berpeluang jadi juara Super League. Banyak hal yang bisa saya lakukan untuk membantu Persib meraih kemenangan di laga wajibnya. Saya senang memberikan assist pada penyerang, tapi saya juga sering mengambil set piece untuk mencetak gol kemenangan, kata Luciano Gocochea, memanaskan atmosfer Super League dan ACL2 yang sudah di depan mata.